Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Saya sebaliknya, Tuan. Menurut saya, permainan Raden Gajah Biru lebih hebat. Lihat saja sambaran pedangnya seperti gelombang lautan tiada hentinya. Iya. Tapi selalu mengenai sasaran kosong. Aku yakin dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 4 jurus lagi. Ya, kita lihat saja, Tuan. Apa kataku? Gajah Biru hanya menang muda, menang tenaga, tapi kalah pengalaman. Lihat, dia mulai terdesak kan? Tuh. Iya, betul, Tuan. Tombak Pupangot seperti punya mata saja layaknya. Agaknya permainan akan selesai. Nah, para hadirin sekalian, kita telah menyaksikan bersama-sama tadi permainan pedang Raden Gajah Biru yang cepat dan berbahaya. Tapi agaknya Pupangot lebih berpengalaman hingga Raden Gajah Biru dibuat tidak berdaya. Maka dengan demikian, kemenangan mutlak berada di tangan Pupangot, pendekar dari Sanggariti. Untuk permainan berikutnya, harap para hadirin menunggu barang sejenak. Masih banyak tokoh yang belum turun ke langgang, seperti Arya Wirabumi, Prabongsara, Pradangsa, dan Wulung Wilis yang duduk di bagian itu. Untuk tokoh yang satu ini, terkenal dengan julukan pendekar tangan kosong dari perguruan Naga Pentara. Nah, sekarang aku sudah mendapat kepastian. Orang di sebelahku inilah yang bernama Wulung Wilis. Dialah yang harus kupaksa menunjukkan di mana bibiku Retno Marlangen berada. Tapi aku harus bersabar. Harus menunggu kesempatan yang baik. Para hadirin, giliran selanjutnya adalah pendekar muda gagah perkasa yang bernama Ganggeng Kayut. Dialah yang terkenal dengan julukan pendekar pedang kembar. Dia selalu melumpuhkan lawan-lawannya dengan senjata 2 pedangnya yang ampuh. Dan sebagai lawannya untuk kali ini, sayang sekali para hadirin, kami belum bisa mencarikan pasangan yang tepat. Karena itu, kami tawarkan pada hadirin sekalian, siapa yang kira-kira berani turun ke langgang untuk menghadapi pendekar muda ini? Silakan menimbang-nimbang barang sejenak. Para hadirin, barangkali para pendekar yang duduk di deretan sebelah barat ada yang mau turun? Baiklah, aku yang akan turun gelanggang. Kurang ajar. Aku tidak sudi bertarung melawan gembel. Sabar, Tuan Pendekar. Hei, apa kau juga ikut mencatatkan namamu sebagai peserta lomba? Namaku Sodok.
Gembel busuk, keluar kau dari halaman istana kepatihan ini. Jangan begitu. Dia sudah berada di halaman ini, karena itu dia pun berhak ikut sayembara. Sebentar. Kau mewakili perguruan mana, Sodok? Aku tidak punya perguruan. Tunggu dulu. Apakah itu merupakan persyaratan? Apakah setiap peserta sayembara harus membawa nama perguruannya? Ya, begitulah peraturannya. Kalau begitu catat, dia mewakili perguruan Naga Pertala. Aku yang akan bertanggung jawab. Baiklah. Kalau memang demikian, dia berhak turun gelanggang. Tidak, aku tidak sudi bertarung melawan Gembel. Ini sudah merupakan keputusan Tuan Pendekar. Kalau Tuan tidak bersedia melayani, berarti Tuan dianggap sebagai yang dikalahkan. Baik. Siapapun lawan yang akan turun gelanggang, akan kuhadapi secara jantan. Tapi ingat, dengarkan semua. Jangan salahkan Ganggeng Kanyut kalau sampai arena ini bersimpah oleh darah seorang Gembel. Ayo, turun kau Gembel busuk. Turun cepat. Hai, kemari kau. Maju sini. Apa kau sungguh-sungguh ingin menjadi lawan tandingku? Dengar. Kau masih bisa memperbaiki sikapmu yang lancang dan kurang ajar itu. Katakan pada mereka, ya, bahwa kau hanya bergurau saja. Dan mintalah maaf kepadaku, supaya kemarahanku surut dan nyawamu bisa diselamatkan. Cepat! Tidak. Tidak apa? Tidak apa, ha? Tidak apa-apa. Setan belang kesurupan. Kau sengaja memancing-mancing ledakan amarahku. Hah? Kau senang kalau aku menjadi tertawaan orang-orang? Awas! Jangan lari kau Gembel busuk! Ya! Jangan! Maaf. Aku tidak sengaja. Sungguh aku tidak sengaja. Sudah kepalang basah. Aku sudah menjadi bahan tertawaan orang-orang. Sekarang kau tidak akan terlepas dari serangan-seranganku. Ya! Jangan. Tidak. Jangan. Ya! Galuhwati, ada apa Yunda? Coba perhatikan pemuda yang berpakaian compang-camping itu. Iya, memang sejak tadi aku memperhatikan tingkah polanya. Dia seperti bukan seorang gembel. Aku yakin dia seorang pendekar tangguh yang menyamar sebagai gembel. Entah untuk apa tujuan penyamarannya itu. Apakah kau sama sekali tidak bisa mengenalinya, Galuhwati? Coba perhatikan lagi lebih seksama. Nah, bagaimana? Shh, Yunda. Kok sepertinya Kakang Mas Jayakusuma? Coba perhatikan sekali lagi. Iya, benar Yunda. Dia Kakang Mas Jayakusuma. Ampun, mengapa dia berbuat segila itu? Aduh, apakah dia sudah sinting? Kupikir kita perlu melaporkannya pada Eyang Mada. Ya, aku setuju Yunda. Kita laporkan saja pada Eyang Gajah Mada. Biar dicewer kupingnya, biar kapok. Ayo Galuhwati, kita sowan Eyang Mada. Mari Yunda. Ada apa penjaga? Tuanku, hamba disuruh memanggil gembel busuk itu, Tuan. Jangan bicara sembarangan kau jaga. Dia bukan gembel. Dia juga seorang pendekar. Apa kau tidak bisa menilai kemampuannya? Maaf Tuanku, tapi hamba disuruh memanggil orang itu dan membawanya menghadap Mahapati Gajah Mada secepatnya, Tuan. Siapa yang menyuruhmu? Tuanku Putri Lukitawardhani, Tuan. Baik, tunggu sebentar. Hentikan pertarungan ini. Hentikan pertarungan ini. Mengapa harus dihentikan?
bertarung belum selesai. Aku belum lagi mencabut pedang kembarku. Tuanku pendekar harus cukup puas sampai di sini dulu. Untuk sementara, hasilnya dianggap seimbang. Tidak bisa. Gembel busuk itu tidak bakal bisa mengimbangi permainanku. Aku belum bersungguh-sungguh. Dan aku belum lagi mencabut pedang kembarku. Kalau Tuan Pendekar belum puas, Tuan Pendekar akan dicarikan pasangan yang lain. Dan kau, Sodok, ikutlah penjaga itu. Ikut penjaga? Kemana? Jangan banyak bertanya. Ayo, ikut saja. Nah, para hadirin, pertandingan akan dilanjutkan. Kami akan memilihkan lawan yang cukup tangguh untuk Tuan Pendekar Pedang Kembar ini. Tidak. Aku tak sudi dicarikan lawan. Aku yang akan memilih lawanku sendiri. Tuan Pendekar tidak berhak membuat peraturan sendiri. Aku berhak. Sekali lagi kukatakan, aku berhak memilih lawanku sendiri. Baru saja aku dibuat malu oleh seorang gembel. Dan sekarang, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya diriku ini. Aku tidak sudi bertarung melawan cecere-cecere yang tak ada artinya. Ingat, aku datang dengan 20 orang teman sesama perguruan. Mereka pun tentu tidak rela melihat aku dipermalukan seperti tadi. Baiklah, kami bisa memaklumi perasaan Tuan Pendekar yang agaknya mudah tersinggung. Lalu siapa kira-kira yang akan Tuan pilih sebagai lawan? Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang menjadi penyebab utama. Mengapa aku harus mendapat malu di depan umum? Kau Cebo, turunlah ke gelanggang. Apakah yang Tuan maksudkan Pendekar Wulung Wilis? Ya, dialah yang kumaksudkan. Ayo Wulung Wilis, jangan enak-enak duduk di kursi empuk. Turunlah. Bukankah kau datang ke istana kepatihan ini untuk berlaga? Ayo, akulah lawanmu. Baiklah, tantanganmu aku terima, Ganggeng Kanyut. Ya. Bagus. Bagus. Begitulah seharusnya sikap seorang jantan. Tidak usah banyak bicara. Kita mulai saja dengan jurus-jurus awal. Hiat. Hiat. Masuklah, Ngger, Pangeran. Masuklah. Paman Mada membutuhkan saya. Duduklah, Ngger. Paman mau bicara sedikit dengan Angger Pangeran. Terima kasih, Paman. Paman mendapat laporan dari Lukitawardani dan Galuhwati tentang kehadiran Angger Pangeran Jayakusuma. Dan kebetulan sekali ada yang hendak Paman bicarakan secara pribadi dengan Angger. Soal apa, Paman? Begini, Ngger. Selama ini Paman hanya mendengar desas-desus yang semakin santer. Seluruh lapisan masyarakat ramai membicarakan perihal hubungan antara Angger Pangeran dan Bibi Retno Marlangen. Apakah memang benar demikian? Ataukah berita itu sekedar isapan jempol belaka yang bertujuan mencemarkan nama baik Istana Majapahit? Jawab, Angger. Jawaban dari Angger sangat kami butuhkan demi kepentingan negara dan rakyat banyak. Bagaimana, Angger? Bagaimana kalau memang berita itu benar adanya, Paman? Suara jawaban Pangeran Jayakusuma terdengar pelan, tapi nadanya cukup tegas dan keras. Dia membenarkan bahwa selama ini menjalin hubungan asmara dengan bibinya sendiri, Retno Marlangen. Sesaat Mapatih Gajah Mada terdiam. Wajahnya menunduk dan keningnya berkerut, seolah ada sesuatu yang berat yang sedang dipikirkan. Jadi desas-desus itu benar adanya. Jadi memang benar bahwa Angger Pangeran
telah menjalin hubungan asmara dengan Bibi Retno Marlangen. Benar, Paman. Terus terang saya mengakuinya. Saya memang mencintai Bibi Retno Marlangen setulus hati saya. Bagaimana dengan Bibi Retno Marlangen? Apa maksud Paman? Maksud Paman, apakah Bibi juga mengalami perasaan yang sama? Iya, tentu saja. Kami saling mencintai. Cinta kami sudah mengakar, menembus hati sanubari kami. Tak seorang pun kami biarkan merampas cinta kami. Iya, demikianlah gejolak darah muda. Itu bisa Paman maklumi. Tapi Nger, menurut pendapat Paman, cinta seperti itu kurang mulia, kurang luhur. Mengapa begitu? Cinta kasih yang mulia dan luhur selalu harus diikuti pertimbangan lain. Misalnya, dia harus sadar akan masalah perundang-undangan yang berlaku, masalah tata kesopanan, masalah kepentingan negara yang mau tidak mau harus dipikirkan juga. Apakah Paman Mada mau mengatakan bahwa cinta kami melanggar undang-undang? Bahwa cinta kami cinta buta yang tak kenal tata kesopanan? Bahwa cinta kami hanya akan merugikan negara saja? Masa Angger Pangeran tidak paham soal itu? Jelas bahwa dalam undang-undang tidak dibenarkan apabila ada seorang bermain cinta dengan bibinya sendiri. Paman Mada, bagi kami cinta adalah segala-galanya. Kami adalah orang yang haus cinta. Kami selama ini hidup terasing, kesepian, tanpa cinta. Dan sekarang kami telah menemukan cinta itu. Dan kami tak akan pernah melepaskannya dengan alasan apapun. Maaf, Angger adalah seorang pangeran. Demikian pula Bibi Retno Marlangen adalah seorang putri kerajaan. Karena itu, segala tingkah laku Angger berdua akan selalu disorot oleh masyarakat luas. Bahkan mungkin sampai ke mancanegara. Bukankah itu kurang bijaksana? Maaf, apakah Paman Mada belum pernah merasakan denyutan cinta? Dalam hal ini, kita mempunyai sudut pandangan yang berbeda. Paman selalu memandang segala hal demi kepentingan negara. Karena memang Paman seorang pembesar negara yang disegani. Sedang saya tidak ingin memandang terlalu jauh persoalan cinta kami. Dan saya tidak ingin cinta kami dihubung-hubungkan dengan kepentingan apapun juga. Pangeran ini seperti bukan kerabat kerajaan saja. Terserah bagaimana penilaian Paman. Tapi seperti inilah keadaan Jaya Kusuma. Ya, baiklah. Satu hal lagi, Pangeran. Tahukah Pangeran di mana Bibi Retno Marlangen berada sekarang ini? Apakah Paman Mada sudah putus asa mencari Bibi? Apakah orang-orang yang Paman sebarkan terbukti tidak becus bekerja? Sekarang Paman bertanya pada saya, apakah saya mengetahui di mana adanya Bibi Retno Marlangen? Kalaupun toh saya tahu, saya tidak akan mengatakannya pada siapapun. Sebentar, Ger. Paman tidak pernah rasa memerintahkan pada siapapun untuk mencari Bibi Retno Marlangen. Nah, sekarang ganti saya akan bertanya. Harap Paman menjawab dengan tegas. Oh, silakan, Ger, silakan. Di luar sana, di tengah-tengah masyarakat luas, juga terdengar desas-desus yang semakin santer. Orang-orang mengatakan bahwa Paman Mada sekarang ini tengah memburu Bibi dengan tujuan untuk jadikan mempelai wanita bagi seorang pangeran dari negeri Senggelo. Itu tidak benar. Itu fitnah. Apa alasan Paman hingga terlalu berani mencampuri urusan kerabat kerajaan sampai begitu jauh? Mereka pun menekan alasan itu, Paman. Bahwa alasan Paman adalah untuk menghapus kesan buruk atas peristiwa lapangan Bubat. Oh, fitnah yang sangat keji. Apakah Pangeran percaya berita itu? Saya tidak pernah ambil peduli dengan berita-berita di luar. Tujuan saya sekarang hanya satu, ialah menemukan kembali Bibi Retno Marlangen. Dan saya akan menentang siapapun, dari pihak manapun yang ingin merenggut Bibi dari tangan Jaya Kusuma. Baiklah.
Itu adalah hak Angger Pangeran. Namun begitu, Paman pun juga mengemban tugas kenegaraan. Tugas yang selama ini Paman geluti siang malam. Terima kasih atas kesediaan Angger Pangeran untuk berbincang-bincang dengan Paman. Apakah sudah cukup, Paman Mada? Kiranya cukup, Ger. Kang Mas. Jangan keras-keras, Galuwati. Sebel. Kemana saja Kang Mas selama ini? Dan mengapa Kang Mas memakai dandanan seperti gembel begini? Pakaian gembel ini ada tujuannya, Galuwati. Kalau tidak, masa aku kenakan? Mana Lukita Wardani? Ada di halaman. Yunda sedang terpesona oleh permainan dua orang pendekar. Yang satunya bernama Ganggeng Kanyut. Dan yang satunya lagi bernama Wulung Gilis, Kang Mas. Wulung Wilis yang akhirnya turun gelanggang menggantikan aku? Iya. Pendekar itu memang hebat sekali. Tubuhnya cebol, tapi gerakannya sangat gesit. Belum lama, aku dan Yunda Lukita Wardani pernah terlibat dalam suatu perkelahian. Tapi memang kemampuannya masih di atas kami. Aku mau lihat sampai di mana tingkat kemampuan pendekar cebol itu. Ayo, Galuwati. Kedengarannya pertarungan masih berlangsung seru. Lewat sini saja, Kang Mas. Pangeran Jayakusuma dan Galuwati kembali ke halaman. Mereka mencari tempat duduk di sebelah Lukita Wardani. Sementara pertarungan antara Wulung Wilis dan Ganggeng Kanyut masih berlangsung cukup sengit. Sekali waktu mereka yang hadir sampai menahan napas melihat suguhan tontonan yang begitu mendebarkan. Tapi sebenarnya tingkat kepandaian Ganggeng Kanyut masih di bawah lawannya. Dan hal ini agaknya juga diketahui oleh teman-temannya yang duduk berderet menjadi penonton. Benar juga apa yang dikatakan Galuwati. Wulung Wilis ternyata bukan pendekar sembarangan. Sekalipun dengan tangan kosong, dia mampu menjadikan Ganggeng Kanyut bulan-bulanan. Hei, Kang Mas, kok melamun begitu? Apa yang sedang Kang Mas pikirkan? Tidak. Aku sedang menikmati pertarungan mereka. Kukira si pedang kembar tidak akan bertahan lebih dari 2 jurus lagi. Pendekar itu hanya menang lagaknya saja. Kalau diizinkan, aku sanggup melawannya. Lihat, si cebol mulai berhasil menemukan letak kelemahannya. Curang! Aku telah melihat kecurangan dalam pertarungan ini. Apa? Jangan membuat gara-gara, Wulung Wilis. Siapa yang berbuat curang? Siapa? Mana buktinya? Lihat, ini buktinya. Salah seorang temanmu yang duduk di barisan kursi sebelah sana telah melemparkan pisau kecil padaku. Lihat, ini pisaunya. Inilah buktinya. Bohong, dusta. Kami tak pernah berlaku curang. Tunggu sebentar. Sayembara adu kesaktian ini adalah prakarsa pemerintah Majapahit. Sayembara ini cukup sah dan resmi. Bukan sayembara liar seperti yang biasa dikerjakan para pendekar golongan hitam di hutan-hutan. Karena itu, dilarang keras melakukan kecurangan. Tidak ada yang curang. Tidak ada yang curang. Wulung Wilis memang bermulut lancang. Hei, jadi kau tidak mau mengaku? Jadi tidak ada yang mau mengaku siapa yang telah melempar pisau ini padaku? Hah? Baik. Kalau begitu pertarungan akan kita teruskan. Mari kita lihat. Siapa yang berbuat curang akan mendapatkan ganjarannya. Hei! Lihat! Wah, Kang Mas. Wulung Wilis sekarang ngamuk seperti banteng terluka. Itu akan sangat berbahaya. Gelanggang adu kesaktian ini bisa menjadi ajang pertumpahan darah. Apa yang dikatakan Pangeran Jayakusuma memang benar. Mereka yang berlaga di tengah arena sudah tidak lagi mengindahkan aturan permainan. Mereka benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Ganggeng Kanyut yang pada dasarnya berjiwa pengecut menjadi seram melihat serangan-serangan maut yang dilancarkan lawannya. Mendadak terdengar
Perkelahian sengit itu pun terjadi antara kawan-kawan Kanggeng Kanyut melawan Wulung Wilis yang dibantu para prajurit yang berusaha menenangkan suasana. Beberapa orang jatuh menjadi korban dengan lumuran darah di tubuhnya. Hentikan! Hentikan semuanya! Hentikan! Lihat siapa yang datang! Lihat siapa yang datang! Apa yang telah kalian lakukan di halaman istana kepatihan ini? Apakah kalian sudah berani mengukur lebar dada Gajah Mada? Ayo, jawab. Mengapa kalian tiba-tiba bisu? Kalian kuizinkan berkumpul di halaman ini, bukan untuk menjadi binatang-binatang liar. Kalian kuhargai sebagai para pendekar negeri ini. Tapi seperti inikah sikap kalian padaku? Ada gunanya sayembara seperti ini. Siapapun pemenangnya tidak akan pantas menduduki jabatan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.